فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tanah Babilonia, jauh sebelum cahaya tauhid bersinar melalui para nabi, terdapat sebuah kepercayaan yang mengakar kuat di hati manusia. Mereka menengadahkan tangan kepada dewa-dewi yang mereka ciptakan sendiri, mencari perlindungan dari makhluk yang tak dapat memberi manfaat ataupun mudarat. Di antara yang paling disembah adalah Ishtar, dewi yang mereka anggap sebagai pemberi kehidupan, cinta, dan perang. Namun, di balik kemegahan kuil-kuil yang dipersembahkan untuknya, tersimpan sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Konon, di malam-malam tertentu, ketika bulan bersinar penuh di atas Babilonia, suara-suara gaib terdengar di kuil besar Ishtar. Para pendeta yang menjaga patung sang dewi mengaku mendengar bisikan yang menggetarkan jiwa. Seakan ada kekuatan yang lebih besar yang bersemayam dalam bayangan mereka. Tak banyak yang tahu bahwa bisikan itu bukanlah suara dewa, melainkan suara iblis yang sejak lama telah bersumpah menyesatkan manusia. Dialah yang membisikkan kepada hati para raja dan pendeta, menciptakan keyakinan bahwa Ishtar adalah sumber kehidupan. Ia menyamarkan dirinya dalam bentuk pemikiran, membuat manusia melupakan Tuhan yang sebenarnya dan mengalihkan ibadah kepada makhluk yang tak berdaya. Maka lahirlah ritual-ritual sesat, kurban manusia, dan pesta pora yang mengatasnamakan Ishtar. Di dalam kegelapan kuil, bisikan-bisikan itu semakin kuat, menjadikan manusia lebih tunduk kepada hawa nafsu daripada kepada penciptanya. Di tengah kepercayaan yang menyimpang ini, lahirlah seorang laki-laki yang kelak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim. Sejak kecil, ia mempertanyakan keyakinan kaumnya. Ia melihat bagaimana ayahnya membuat patung-patung berhala, termasuk patung Ishtar, dan menjualnya kepada masyarakat. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Ibrahim berdiri di depan kuil-kuil megah itu dan bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin patung-patung ini memiliki kekuatan jika mereka bahkan tidak bisa berbicara atau bergerak. Dengan keberanian yang luar biasa, Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, menyisakan satu yang paling besar. Ketika kaumnya datang marah, ia berkata, "Tanyakan saja kepada berhala yang besar ini, mungkin dia yang melakukannya." Namun, di dalam hati mereka tahu berhala itu tak bisa bicara. Mereka tahu bahwa kepercayaan mereka rapuh, tetapi bisikan setan telah begitu dalam tertanam di jiwa mereka. Zaman berlalu, Babilonia runtuh. Nama Ishtar mulai pudar dalam sejarah, digantikan oleh peradaban-peradaban lain. Namun, prinsip yang ditanamkan oleh iblis tetap ada. Dewa-dewi baru muncul di berbagai tempat dengan nama yang berbeda, tetapi dengan konsep yang sama, membuat manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada satu hal yang tetap abadi. Cahaya tauhid yang dibawa oleh para nabi tak pernah benar-benar padam. Dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, seruan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menggema, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan sesat yang diwariskan dari zaman ke zaman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang Rasul untuk menyerukan,
Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah thagut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Istar mungkin telah hilang dari dunia, tetapi kisahnya tetap menjadi pelajaran bagi mereka yang ingin memahami bagaimana tipu daya setan bekerja. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas, tetapi bersembunyi di balik nama-nama, simbol, dan keyakinan yang perlahan menggeser manusia dari jalan kebenaran. Maka, pertanyaannya bukanlah apakah Istar masih ada, tetapi apakah manusia masih terjebak dalam keyakinan yang sama dengan wajah yang berbeda. Tokoh dan peristiwa terkait Dewa Istar di zaman para nabi. Pertama, Nabi Ibrahim dan penyembahan berhala di Babilonia. Matahari mulai condong ke barat, menyelimuti kota Babilonia dengan sinar keemasan. Di antara bangunan-bangunan megah, berdiri kuil-kuil besar yang dipenuhi patung-patung berhala. Setiap hari, masyarakat datang membawa sesajen, membakar dupa, dan berdoa kepada batu-batu yang mereka yakini sebagai dewa. Di tengah hiruk-pikuk pemujaan itu, seorang pemuda berdiri, menatap sekeliling dengan mata penuh kebingungan. Ibrahim, demikian namanya, telah lama mempertanyakan keyakinan kaumnya. Bagaimana mungkin batu-batu ini memiliki kuasa? Mengapa manusia bersujud kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, berbicara, atau menolong mereka? Suatu sore, ia mendatangi ayahnya, Azar, yang merupakan pembuat patung berhala. Di bengkel kecilnya, Azar tengah mengukir sebuah patung baru. Ibrahim mendekat dan bertanya dengan nada hati-hati, "Wahai ayah, mengapa engkau membuat sesuatu yang tidak bisa berbicara atau bergerak, lalu orang-orang menyembahnya?" Azar mendongak, raut wajahnya berubah kesal. "Ibrahim, berhentilah bertanya hal-hal aneh. Ini adalah tradisi nenek moyang kita. Mereka menyembah para dewa ini, dan sekarang kita pun harus mengikuti mereka." Ibrahim tidak puas dengan jawaban itu. Ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa didasarkan hanya pada kebiasaan. Hari-hari berlalu dan Ibrahim semakin yakin bahwa kaumnya berada dalam kesesatan. Hingga suatu hari, kesempatan emas tiba. Seluruh penduduk kota pergi keluar untuk merayakan sebuah festival besar. Kuil-kuil berhala menjadi kosong, hanya dijaga oleh beberapa pendeta tua. Dengan langkah mantap, Ibrahim memasuki kuil utama. Di sana, puluhan patung berhala berjejer dalam berbagai ukuran. Di hadapan mereka, terdapat makanan dan persembahan yang diletakkan oleh para penyembahnya. Ibrahim mendekati salah satu patung dan berbicara kepadanya dengan nada mengejek. "Mengapa kau tidak memakan makanan ini? Tidakkah kau lapar?" Tentu saja, patung itu tetap diam. Ibrahim tersenyum pahit, lalu mengambil kapak yang tergantung di dinding kuil. Dengan sekali ayunan, ia merobohkan satu patung. Kemudian, satu lagi, dan satu lagi. Hingga hanya tersisa satu patung terbesar yang sengaja ia biarkan berdiri. Dengan hati-hati, ia menggantungkan kapaknya di tangan patung besar itu, lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang. Keesokan harinya, kota gempar. Orang-orang berlari ke kuil, berteriak marah dan kebingungan. Siapa yang berani melakukan ini? Teriak salah seorang pendeta. Tak lama, seseorang berkata, "Kami pernah mendengar seorang pemuda bernama Ibrahim mencemuh berhala-berhala kita." Maka Ibrahim pun dipanggil ke hadapan para pemuka dan raja mereka, Namrud. "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Tanya mereka dengan wajah murka. Dengan tenang, Ibrahim menoleh ke arah patung terbesar yang masih berdiri. Ia mengangkat bahunya dan berkata, "Tanyakan saja kepada berhala yang besar itu. Dia masih berdiri, bukan? Mungkin dia yang menghancurkan yang lainnya." Kaumnya terdiam. Mereka tahu bahwa patung itu tidak bisa berbicara atau bergerak.
beberapa orang mulai ragu, tetapi ego dan kepercayaan buta mereka terlalu kuat. "Kau tahu betul bahwa patung-patung ini tidak bisa berbicara," seru mereka marah. Ibrahim tersenyum, lalu berkata dengan lantang, "Lalu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong dirinya sendiri? Tidakkah kalian berpikir?" Wajah mereka memerah. Mereka tak bisa menjawab, tetapi kebencian mereka pada Ibrahim semakin membesar. "Bakar dia, hukum dia dengan api," seru mereka serentak. Dengan segera, Ibrahim ditangkap dan dibawa ke sebuah lapangan luas. Sebuah tumpukan kayu besar disiapkan untuk membakarnya hidup-hidup. Kaumnya ingin menjadikannya contoh bagi siapapun yang berani menentang dewa-dewa mereka. Saat api menyala, Ibrahim tetap tenang. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Ketika tubuhnya dilemparkan ke dalam kobaran api, mukjizat pun terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api yang seharusnya melahap tubuhnya berubah menjadi sejuk. Ibrahim berdiri di dalamnya tanpa sedikit pun luka. Orang-orang yang menyaksikan tercengang. Mereka takjub, tetapi masih banyak yang menolak beriman. Setelah beberapa waktu, Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Raja Namrud terdiam, tetapi kesombongannya tak membiarkan ia mengakui kebenaran. Maka Ibrahim akhirnya diusir dari Babilonia. Ia pergi membawa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntunnya ke tempat yang lebih baik. Kisah Nabi Ibrahim dan penyembahan berhala di Babilonia menjadi bukti bagaimana manusia seringkali terjebak dalam kepercayaan buta. Iblis menyesatkan mereka, membuat mereka menganggap benda mati sebagai Tuhan. Namun, keberanian Ibrahim menunjukkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya, tetapi oleh akal dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini, kisahnya tetap hidup sebagai pengingat bagi manusia agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Kedua, Nabi Musa dan penyembahan berhala di Bani Israel. Angin padang pasir berhembus kencang, membawa debu-debu halus yang menari di udara. Di tengah gurun yang luas, tampak sekelompok besar manusia mendirikan kemah-kemah mereka. Mereka adalah Bani Israel, kaum yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbudakan di Mesir melalui perantaraan Nabi Musa. Namun, meskipun mereka telah menyaksikan berbagai mukjizat, Laut Merah terbelah, tongkat berubah menjadi ular, dan makanan turun dari langit, hati mereka masih rapuh. Sebagian dari mereka masih membawa kebiasaan lama, kebiasaan menyembah berhala seperti yang dilakukan orang-orang Mesir. Dan disinilah kisah ini bermula. Suatu hari, Nabi Musa mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik ke Gunung Sinai. Di sana, ia akan menerima wahyu berupa Taurat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pedoman bagi Bani Israel. Sebelum pergi, Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, aku akan pergi untuk berbicara dengan Tuhan kalian. Bersabarlah dan janganlah kalian menyimpang dari jalannya." Ia menunjuk saudara kandungnya, Harun, untuk menggantikannya sementara ia pergi. "Harun, jagalah mereka. Pastikan mereka tetap berada di jalan yang benar." Harun mengangguk mantap. "Aku akan berusaha sebaik mungkin, wahai saudaraku." Dengan begitu, Musa pun mendaki Gunung Sinai, meninggalkan kaumnya di bawah pengawasan Harun. Hari-hari berlalu, 10 hari, 20 hari, hingga akhirnya genap 40 hari sejak kepergian Musa. Dalam penantian yang lama itu, muncullah seorang lelaki bernama Samiri. Ia adalah seorang yang licik dan penuh tipu daya.
Dengan suara lantang, Samiri berseru kepada Bani Israel, "Lihatlah, Musa telah pergi begitu lama. Mungkin ia takkan kembali. Kita membutuhkan sesuatu untuk disembah, sesuatu yang bisa kita lihat dan kita yakini sebagai Tuhan." Sebagian dari mereka mulai gelisah. "Tapi kita telah berjanji kepada Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja," kata beberapa orang. Samiri tersenyum licik. "Apa yang kalian sembah sekarang? Tuhan yang tidak terlihat. Aku akan membuatkan kalian Tuhan yang nyata, yang bisa kalian lihat dengan mata kalian sendiri." Ia kemudian mengumpulkan perhiasan emas yang dibawa oleh Bani Israel dari Mesir. Dengan keahliannya, ia melelehkan emas itu dan membentuknya menjadi patung anak sapi. Lalu, dengan tipu dayanya, ia menciptakan suara dari patung itu, seolah-olah patung itu dapat berbicara. Ketika patung itu selesai, ia mengangkat tangannya dan berkata, "Inilah Tuhan kalian, inilah Tuhan Musa," tetapi ia telah melupakannya. Mata Bani Israel terbelalak, hati mereka goyah. Perlahan-lahan, mereka mulai sujud dan menyembah patung anak sapi itu. Mereka menari dan bernyanyi mengelilinginya, lupa akan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa. Harun melihat apa yang terjadi, hatinya hancur. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berseru, "Wahai kaumku, kalian sedang diuji. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ikutilah aku dan tinggalkan penyembahan berhala ini." Namun mereka menolaknya. "Kami akan tetap menyembahnya sampai Musa kembali." Harun berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia tahu jika ia bertindak dengan keras, mereka bisa saling membunuh. Maka ia hanya bisa bersabar dan menunggu Musa kembali. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa lauh-lauh Taurat, wajahnya penuh ketenangan. Namun, begitu ia melihat kaumnya menari mengelilingi patung anak sapi, wajahnya langsung berubah merah padam. "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian telah lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Suaranya menggema di seluruh perkemahan. Dengan penuh kemarahan, Musa melemparkan lauh-lauh Taurat ke tanah. Kemudian, ia berlari ke arah patung anak sapi itu dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Ia membakar dan menghancurkan patung itu hingga menjadi abu, lalu menaburkan abunya ke sungai. Setelah itu, ia bergegas mendekati Harun dan menariknya dengan kasar. "Harun, apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau biarkan mereka tersesat?" Harun, dengan wajah penuh kesedihan, menjawab, "Wahai saudaraku, jangan marah kepadaku. Aku telah berusaha menghalangi mereka, tetapi mereka hampir membunuhku. Aku takut jika aku memaksa, mereka akan saling berperang." Musa melihat kejujuran di wajah saudaranya. Ia melepaskan pegangannya dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan saudaranya. Kemudian ia berpaling kepada Samiri. "Dan engkau, wahai Samiri, apa yang telah kau perbuat?" Samiri tertunduk tetapi masih dengan kesombongan. "Aku hanya menunjukkan mereka Tuhan yang mereka inginkan," katanya. Musa berkata dengan tegas, "Pergilah, engkau diusir dari kaum ini, dan di dunia ini engkau akan hidup dalam kesendirian, diasingkan dan dijauhi." Sejak saat itu, Samiri dikutuk dan dijauhi oleh manusia. Meskipun Bani Israel telah menyaksikan banyak mukjizat, hati mereka tetap mudah tergoda. Mereka lebih memilih sesuatu yang tampak oleh mata daripada iman yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya telah datang kepadamu Musa dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu menjadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 92. Kisah ini adalah pengingat bahwa manusia seringkali tergoda oleh hal-hal yang terlihat dan mudah lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi
kesabaran dan ketegasan Nabi Musa mengajarkan bahwa kebenaran harus diperjuangkan meskipun menghadapi tantangan besar. Malam itu, di perkemahan Bani Israel, langit tampak cerah. Musa duduk dalam keheningan, merenungkan apa yang terjadi. Dengan penuh harapan, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap agar kaumnya benar-benar memahami kebesarannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketiga, Nabi Yunus dan bangsa Asyur, Niniwe. Di sebuah negeri yang jauh, di tepi sungai Tigris, berdiri sebuah kota megah bernama Niniwe. Kota itu adalah pusat peradaban bangsa Asyur, sebuah kerajaan yang besar dan kuat, tetapi penuh dengan kesombongan dan kemaksiatan. Penduduknya menyembah berhala, mengabaikan keadilan, dan tenggelam dalam kezaliman. Di tengah kejahilan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, Yunus bin Matta, untuk memperingatkan mereka akan azab yang akan datang jika mereka tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, Nabi Yunus berdiri di tengah kota, di antara kuil-kuil megah dan patung-patung berhala yang menjulang tinggi. Suaranya menggema di pasar-pasar dan jalan-jalan utama. Wahai penduduk Niniwe, tinggalkanlah penyembahan berhala dan kemaksiatan kalian. Bertobatlah dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, atau azabnya akan datang kepada kalian. Orang-orang yang mendengarnya tertawa. Siapa engkau ini, wahai Yunus? Kami tidak butuh nasihatmu. Seorang pemuka agama berhala mendekat dengan sinis. Dewa-dewa kami telah melindungi kota ini selama berabad-abad. Tidak ada yang bisa menghancurkan Niniwe. Nabi Yunus menggelengkan kepalanya. Jika kalian tidak bertobat, dalam waktu 40 hari, azab besar akan datang dan menghancurkan kalian. Namun, mereka tetap menolak. Mereka mencemoohnya, mengusirnya dari rumah-rumah mereka, dan mencibirnya seolah-olah ia adalah seorang yang gila. Hari-hari berlalu, dan tak ada seorang pun yang mendengarkan seruannya. Hati Nabi Yunus dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka tidak mau mendengar, gumamnya. Jika mereka tidak ingin diselamatkan, untuk apa aku terus di sini? Dengan langkah berat, ia meninggalkan kota itu. Ia merasa tugasnya telah selesai, tetapi tanpa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berjalan ke arah pantai dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke negeri yang jauh. Bawalah aku bersama kalian, katanya kepada awak kapal. Mereka menerima Nabi Yunus dan kapal pun berlayar menuju lautan lepas. Belum lama, kapal itu berlayar. Tiba-tiba badai besar datang. Ombak menggulung tinggi dan angin bertiup kencang. Kapal kecil itu terombang-ambing di lautan, hampir tenggelam. Para awak kapal panik. Seseorang di antara kita pasti telah membuat murka para dewa, seru mereka, meskipun mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menguasai segala sesuatu. Mereka sepakat untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar badai mereda. Mereka mengocok undian dan nama yang keluar adalah Yunus. Mereka terkejut. Engkau orang baik, bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, undian itu diulang hingga 3 kali, dan setiap kali nama Yunuslah yang keluar. Menyadari bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus berkata, "Lemparkan aku ke laut. Aku telah meninggalkan kaumku tanpa izin dari Tuhanku." Awalnya mereka ragu, tetapi badai semakin ganas. Dengan berat hati, mereka mengangkat Nabi Yunus dan melemparkannya ke dalam lautan yang bergelora. Begitu tubuhnya menyentuh air, sesuatu yang besar muncul dari kedalaman. Seekor ikan raksasa datang dan langsung menelannya. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus sadar
bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia menangis dalam kesunyian. Di dalam perut ikan yang gelap dan pengap, ia bersujud dan berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hari demi hari berlalu, Nabi Yunus terus berdoa tanpa henti. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ketulusannya dan mengampuninya. Maka setelah 3 hari 3 malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pantai. Sementara itu, di kota Niniwe, penduduknya mulai merasa gelisah. Langit berubah menjadi gelap, udara terasa berat, dan burung-burung mulai pergi meninggalkan kota. Seorang lelaki tua di pasar berkata, apakah ini pertanda azab yang dikatakan oleh Yunus? Perlahan-lahan, ketakutan menyelimuti mereka. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah berbuat zalim. Maka, seluruh penduduk dari raja hingga rakyat jelata bersujud dan menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang raja berdiri di tengah kota dan berkata, mulai hari ini kita tinggalkan penyembahan berhala. Kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat ketulusan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menahan azab yang hendak ditimpakan. Kota Niniwe selamat. Setelah diselamatkan dari perut ikan, Nabi Yunus kembali ke Niniwe. Ia terkejut melihat kota itu masih berdiri. Tidak ada kehancuran, tidak ada azab. Seorang lelaki tua melihatnya dan berkata, wahai Yunus, engkau benar, kami telah bertobat dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni kami. Air mata Nabi Yunus menetes. Ia tersenyum penuh haru. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kisah Nabi Yunus adalah pelajaran tentang kesabaran dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Yunus meninggalkan kaumnya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya, dan ia harus belajar dengan cara yang berat. 2. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang nabi pun harus merendahkan diri dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Jika sebuah kaum yang zalim bisa diampuni karena mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka manusia selalu punya harapan untuk mendapatkan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran Surat Asy-Syafat ayat 143 sampai 144. Malam itu, di Niniwe, penduduknya tidur dalam ketenangan. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa takdirnya selalu lebih indah dari yang ia bayangkan. 4. Pengaruh Ishtar dalam kepercayaan pagan di zaman nabi-nabi lain. Di zaman nabi-nabi setelah Musa, seperti Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, bangsa Israel seringkali terjerumus dalam penyembahan berhala, termasuk kepada dewa-dewi Kanaan seperti Astarte yang memiliki kesamaan dengan Ishtar. Nabi-nabi seperti Yeremia dan Yesaya juga memperingatkan Bani Israel agar tidak mengikuti praktik penyembahan dewa-dewi dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, termasuk Babilonia dan Asyur. Di masa Nabi Ilyas, pengaruh Ishtar masih kuat, kali ini dalam bentuk penyembahan kepada Baal. Di tanah Israel, Raja Ahab dan istrinya Izebel membawa kepercayaan pagan ke dalam istana, membuat rakyat sujud kepada Baal dan Ishtar, yang kini disebut Asyera.
di puncak Gunung Karmel, Ilyas berdiri menghadapi para pendeta Baal. Berapa lama lagi kalian akan bimbang? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, sembahlah Dia. Tetapi jika Baal adalah Tuhan, maka ikutilah Dia. Para pendeta berteriak, Baal adalah dewa yang hidup. Ia menguasai hujan dan panen, dan Asyera adalah ratunya yang memberi kehidupan kepada dunia. Ilyas menantang mereka dalam sebuah ujian. Mari kita persembahkan korban. Jika api turun dari langit untuk membakar korban kita, maka Tuhan yang menjawab adalah Tuhan yang benar. Sepanjang hari, para pendeta Baal berdoa dan menari di sekitar altar mereka. Tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam sekejap api turun dari langit membakar persembahannya hingga habis. Rakyat yang melihat kejadian itu tersadar. Mereka bersujud dan berseru, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang sebenarnya. Dan dengan itu, pengaruh Baal dan Ishtar di tanah Israel mulai memudar. Dari Babilonia hingga Kanaan, dari Mesir hingga tanah Israel, Ishtar dan berbagai wujudnya selalu kembali dalam bentuk yang berbeda. Manusia selalu tertarik pada sesuatu yang bisa mereka lihat dan sentuh, meskipun itu hanya patung tak bernyawa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus para nabinya untuk mengingatkan manusia agar tidak terjebak dalam kesesatan. Di zaman Nabi Muhammad, sisa-sisa kepercayaan pagan masih ada di Jazirah Arab dalam bentuk Lata, Uzza, dan Manat, yang merupakan representasi baru dari dewi-dewi kuno seperti Ishtar. Tetapi dengan datangnya Islam, penyembahan berhala akhirnya dihapuskan untuk selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami utus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan jauhilah thagut, berhala-berhala. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Sejarah terus berulang, tetapi kebenaran tetap abadi. Dan hingga hari ini, kisah para nabi dan perjuangan mereka melawan penyembahan berhala tetap menjadi pengingat bagi manusia